Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, eh, Bapak Ibu sekalian. Syukur alhamdulillah kita dapat berkumpul yang menyaksikan siaran ini. Saya coba mempresentasikan tentang analisis vektor menggunakan kalkulator dan GeoGebra. Ya, di sini ruang lingkup materi. Yang pertama, analisis vektor yang dimaksud menyesuaikan dengan mata pelajaran matematika kelas 12 MIPA. Yang kedua, penggunaan kalkulator yang dimaksud adalah kalkulator Casio FX991 ID Plus. Dan yang ketiga, penggunaan GeoGebra yang dimaksud adalah GeoGebra 4.0 series dan 5.0 series untuk dimensi 3. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa vektor secara geometri yaitu merupakan ruas garis yang berarah, ya. Dan terus yang kedua sudut antara dua vektor, dan yang ketiga perbandingan apabila ada vektor dibagi yang sebanding. Nah, next, vektor secara aljabar, komponen dan panjang vektor. Vektor sudah dituliskan di uh, cara penulisannya bisa hampir mirip dengan matrik, dan ada juga menggunakan arah, vektor arah. Alhamdulillah. Yang kedua, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian vektor dengan bilangan real. Ya, penjumlahan pengurangan sama seperti matrik, ya. Jadi yang dijumlahkan dikurangkan adalah bilangan-bilangan yang seletak. Gitu ya, Bapak Ibu. Terus selanjutnya perkalian skalar, ya. Perkalian skalar di sini tinggal mengalihkan vektor itu dengan angka yang ada di situ. Next. Dot produknya. Dot produk perkalian vektor di sini, apabila vektor misalkan vektor A vektor B dikalikan akan menghasilkan suatu skalar, ya. Jadi ada beberapa sifat, ada 5 sifat di sini, ya. Kalau A kali B sama dengan, bisa langsung perkaliannya, bisa panjang masing-masing vektor dikalikan kosinus sudut yang sudut antara dua vektor itu. Dan terus untuk perkalian vektor dengan vektor itu sendiri, itu hasilnya sama saja seperti panjang kuadrat dari vektor itu. Kalau dia penjumlahan, pengurangan, seperti kita ketahui sama seperti resultan gaya, ya, di fisika. Dan selanjutnya untuk yang kelima, dua vektor saling tegak lurus apabila dua vektor itu dikalikan hasilnya 0. Next. Nah, proyeksi vektor, ada proyeksi skalar ortogonal, ada vektor proyeksi ortogonal. Yang pertama, dia hasilnya berupa uh, panjang. Jadi istilahnya kalau ada vektor B, ya, vektor B diproyeksikan ke vektor A, maka jatuhnya B ke A. Itu akan menghasilkan suatu vektor baru yaitu P, panjangnya itu P. Nah, sedangkan vektor posisinya, vektor proyeksinya itu ya sama seperti panjangnya dikalikan vektor satuan dari vektor A. Oke. Uh, di sini saya akan membahas bagaimana secara GeoGebra. Ini GeoGebra dimensi 3 yang sudah saya tampilkan. Terus, dan bagaimana cara prosesinya menggunakan kalkulator. Oke. Ya, ini kalkulator Casio 991 ID Plus emulator. Ya. Oke, mari kita lihat latihan sambil Bapak Ibu memegang kalkulator, ya. Sudah ada kalkulator di sini, ya. Bisa dihidupkan. Jadi kalau misalkan ada dua vektor A dan B, tinggal kita klik hidup, ya. Nanti dipandu hidup min 3 dan 1, klik, ya, hidup. Terus di sini setel, pilih 8, vektor 1, klik 1, karena di situ ordonya dimensi 2, berarti pilih yang 2.
Oke. Tinggal dihitung minus 3 dan seterusnya. Vektor B diisi juga dan seterusnya. Ya. Latihan kedua, kalau dikalikan skalar, kita tinggal panggil aja eh, tadi min 3. Ya. Kita tinggal panggil aja shift vektor, ya. Shift vektor data yang tersimpan di situ. Kita ganti datanya. Ya, sudah ada. Oke. Baru mulai normal lagi vektor uh, vektor A klik 3 dikalikan dengan 4. Nanti akan ketemu min 12,4. Next. Latihan ketiga. Ini sudah penjumlahan vektor tinggal dijumlahkan, ya, dapat answernya di situ. Sekarang besar vektor. Di situ di bawah E kuadrat pada tombol Casio itu ada heap. Ya, tinggal klik shift heap. Baru kita panggil vektornya, ya, vektor A. Ya, hasilnya adalah 5. Oke. Jadi itu. Saya ulangi. Cara penggunaan untuk adipulse, ya. Jadi kalau misalkan kita punya vektor sembarang, ya, misalkan vektor 8 1 kita bikin 1 2 3 misalkan, ya. Klik 1. Saya sini 1 2 3. Nah, tuh. Terus vektor B lagi, vektor B. Vektor B yang kedua. Oke. Misalkan 3 4 5. Oke. Dapat. Lagi kita panggil vektor vektor A, ya, vektor A dikalikan, kita klik titik. Titik ini berarti dot product, ya, Bapak Ibu. Di sini kali vektor B. Yang tadi vektor B itu 4. Oke, enter. Jadi sama dengan 26. Itu hasilnya. Sedangkan untuk menentukan panjang vektor, kita balik lagi. Panjang vektor ini di bawahnya X, kita panggil lagi vektornya, ya, misalkan vektor A, tutup kurung, enter. Itulah panjangnya 3,741657387. Jadi ada banyak digit di situ, Bapak Ibu. Oke, itu panjang vektor. Lah, bagaimana cara menentukan kosinus sudutnya? Ya, tinggal kita bikin cos pangkat minus 1, ya. Kita lanjutkan dulu. Ya, ini ya, sudut antara dua vektor. Nah, sudut antara dua vektor tinggal dikalikan aja masing-masing proses itu, ya. Jadi dari sini, jadi kita pun nolkan dulu. Oke, shift cos. Di situ hasil kalinya ini min 7 dibagi sesuai dengan rumusnya, dibagi dengan 3,2 tadi, 3,2 ya, kali tadi 6,4 tutup kurung, ya. Oke. Oke, enter. Nah, nanti hasilnya, ini kurangnya ada 2, maaf, ya. Ulang lagi, cos min 7 dibagi buka kurung, ya, 3,2 dikali 6,4 kurung, ya, ternyata sudutnya adalah
109,9863873. Bisa juga eh, dibikin dalam bentuk pecahannya. Oke, bisa bikin gini. Ya, itulah kita bisa melihat. Nah, cara menggunakannya. Oke, soal dibuat soal UN, hasil pekaliannya 0, sehingga sudut antaranya adalah 90 derajat. Sekian, terima kasih, dan kita coba eh, me- kita coba untuk GeoGebra-nya, ya. Bagus GeoGebra. GeoGebra di sini kita ambil 3D yang grafiknya. Oke, dikasih kotak begini. Ya, kita bisa keluar di sini. Misalkan vektor U sama dengan K kurung 1,2,3 tutup kurung enter. Kita bisa bikin warnanya, ininya ditebalin, warnanya dibikin warna merah misalkan. Nah, itulah vektor U. Terus misalkan vektor V, ya, misalkan 3, 4, 5, langsung dapat vektor V. Kita ganti warnanya. Ya, kita ulangi, vektor V sama dengan 3, 4, 5. Oke, grafiknya kita ganti biar bikin yang agak tebel, ganti warnanya kuning. Oke, dari sini kita bisa menentukan panjangnya dengan menggunakan length. Oke, kalau tadi ya langsung objeknya diganti dengan U, ya. Objeknya diganti dengan U, enter. Jadi panjangnya adalah 3,74. Oke, sedangkan uh, untuk yang V buat length, V enter, panjangnya adalah 7,07. Jadi ini pembulatan kedua, ya. Kita bisa menggunakan teks di sini, anak-anak bisa melihat ya 3 dimensi di sini. Nah, oke. Sekarang kalau penjumlahannya kayak seperti apa? Maaf, sebelum penjumlahannya, sudut antara dua, ya, dua garis pertama, ya, yang pertama dengan yang kedua akan langsung muncul, oh sudutnya adalah 1,67. Oke, sekarang penggunaan teks. Teks di sini kita bikin yang large. Oke. Nah, misalkan di sini vektor U, kita bikin di sini simbolnya, bracketnya, ya, vektor U di sini sama dengan kita bikin U-nya ini di dalam bentuk vektor ya, aksen. Oke. Nah, sama dengan, langsung kita klik vektor U. Dapat ya. Oke. Sehingga dapat. Nah,
untuk vektor vektor B ya, kita bikin lagi vektor V. Bracketnya cari yang tegak lurus, terus ini kasih V. Cuma kita hati-hati menggunakan asen. Oke, sama dengan klik vektor V ya. Oke, ini dia dapat. Dan kita juga bisa mencari jumlahnya ya. U dikali U ditambah V sama dengan tuh 4,6, jadi merupakan jumlahnya sini ya. Terus hasil kalinya U dikali V sama dengan 26. Di situ kita tinggal menghitungnya. Dan kita bisa memutar-mutarkan sehingga tahu ini bahwa ini ada 3 dimensi. Oke, Bapak Ibu, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.